Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala ma an'amana min ni'matil imani wal islam. Wa nashkuruhu ala ma aulana min jazil ni'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Fadilatul Muhtaram Dr. Kiai Al-Haj Aminullah MMA, Al-Muhtaramun, Bapak-bapak, Ibu-ibu, jamaah kajian Dwi Mingguan, Yashfa, mata hati yang alhamdulillah semoga kita semuanya mendapatkan rahmat Allah SWT. Puji syukur kehadirat Allah SWT di malam hari ini di tanggal 4 Februari 2023. Selamat berjumpa kembali dalam rangkaian kajian Yashfa Mata Hati pada program kajian Dwi Mingguan. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan dari kajian rutin seperti ini betul-betul bisa menambah, pertama menambah wawasan, pemahaman, pengetahuan, dan insya Allah juga akan berimbas kepada pengamalan, dan semua yang kita lakukan mudah-mudahan senantiasa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala sekaligus menjadi tabungan amal kebaikan kita di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang muliakan, pada malam hari ini kajian yang akan diketengahkan oleh guru kita betul-betul menjadi sesuatu yang saya kira menjadi alat muhasabah bagi kita, introspeksi bagi kita, alat evaluasi bagi kita. Apakah yang Allah anugerahkan kepada kita itu hal-hal yang sesungguhnya memang nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, ataukah na'udzubillah bagian daripada apa yang akan kita bahas, yaitu istidraj. Maka istidraj perlu kita pahami dengan baik, dengan benar, dengan tepat. Maka insya Allah kajian kita di malam hari ini bersama guru kita Dr. Kiai Al-Haj Aminullah MMA akan mengetahkan itu, akan membahas, mendalami, dan sekaligus insya Allah mendapatkan pemahaman dan wawasan serta pencerahan dari tema kita malam hari ini, yaitu tema besarnya adalah sunnatul istidraj. Seperti itu Bapak kemuliaan. Untuk itu, untuk beroleh keberkahan, berharap keberkahan dari Allah SWT dan ilmu yang bermanfaat bagi kita, mari kita awali silaturahim ilmu kita di malam hari ini, perjumpaan kita di malam hari ini bersama-sama dengan membaca umul kitab surah Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bapak Ibu muliakan, nanti ada waktu sekitar 45 menit, guru kita akan mengetengahkan, menyampaikan, langsung nanti akan share materinya mudah-mudahan di hadapan kita semua. Dan seperti biasa kami mengundang, mengajak Bapak Ibu semuanya untuk meluaskan pemahaman wawasan kita tentang materi yang disampaikan melalui pertanyaan-pertanyaan. Kami mengundang Bapak Ibu untuk menyampaikan pertanyaan terutama melalui ruang chat di Zoom kita yang sudah tersedia. Insya Allah mudah-mudahan waktunya tercukupi, dan nanti jika ada masih waktu tersisa, kita akan buka pertanyaan langsung dari Bapak Ibu bertanya kepada guru kita. Untuk itu, mari kita simak bersama apa yang disampaikan oleh guru kita. Untuk itu, kami persilakan kepada Kiai Al-Haj Dr. Muhammad Dr. Aminullah MMA. Kami silakan. Tafadhal, Ustaz. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim, amma ba'd. Akhil karim al-Ustadz Dr. Al-Haj Nasiruddin Khalid MAG yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Bapak Ibu, kru Yashfa Mata Hati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang bergabung dan tergabung dalam kajian virtual Yashfa Mata Hati malam ini, yang insya Allah semua dalam dekap kasih sayang ilahi, semua dalam keberkahannya, semua dimuliakannya, dan insya Allah dibahagiakannya di dunia dan di akhirat. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Amin. Sebelum memasuki materi, saya sampaikan dulu kalau suara saya sedikit berbeda, agak dindeng. Saya kalau sudah kena serangan flu begini, flu berat begini lama. Ahad yang lalu saya kena, Ahad ini belum sembuh coba. Sudah hampir 8 hari. Sementara kesibukan terus berjalan, seharian hari Sabtu ini full. Dari pukul 8 tadi berhenti di asar. Virtual. Istirahat sebentar setelah sholat asar, maghrib, isya, Zoom lagi. Pukul 3 besok pagi, subuh, harus mengejar acara juga di Jakarta Utara. Ada kajian subuh di sana. Pulang dari situ ada manasik lagi. Sampai pukul 12 siang. Menjelang asar, harus sudah ada di Kalibata karena ada acara lagi. La haula wala quwata illa billah. Tapi mudah-mudahan Semoga Allah sehatkan. Mudah-mudahan sehat walafiat, Ustaz. Kesehatan. Amin ya Rabb. Amin ya Rabbal Alamin. Wa iyyakum ajma'in insyaallah. Jadi kajian virtualnya campur batuk dikit-dikit ya, nggak apa-apa. Ya, Pak. Ya. Ya. Kalau kita mencermati kehidupan, kita akan menemukan manusia dalam hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala dan kebahagiaan hidupnya di dunia itu dapat dikelompokkan ke dalam beberapa. Tapi sebelum itu, saya mau tanya dulu. Pernahkah melihat atau pernah tahu ada orang ahli ibadah, taat kepada Allah, tapi hidupnya menderita? Banyak Pernah itu, Ustaz. terjadi nggak? Banyak itu, Ustaz. Banyak. Tapi dia ahli ibadah. Rajin, sholatnya rajin. Tilawahnya, akhlaknya sangat baik, mulia sekali. Tapi hidupnya bukan pas-pasan. Kalau pas-pasan masih bagus. Pas mau umroh bisa. Pas mau ganti mobil bisa. Itu pas-pasan namanya. Ini enggak bisa dikelompokkan sebagai orang yang menikmati kesenangan dalam hidupnya. Jauh dari kata sempurna, dari ukuran normal. Nah, seperti tadi jawabannya ada, orang seperti itu ada, dan banyak sekali. Kenapa? Kok bisa begitu? Kok tega? Kalau kita harus membahasakannya, kok tega Allah memberikan kepada hambanya bagian seperti itu. Padahal di satu sisi si hamba sudah begitu dekat dengannya Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah yang dilakukannya. Tapi kenapa Allah tidak balik merespon
dengan mengucurkan dunia untuk orang itu? Nah, jawabannya kalau pendekatan agama, jawabannya itulah menunjukkan bahwa dunia ini tidak berharga, tidak bernilai di sisi Allah. Nggak punya nilai. Masih lebih berat bobot nilai sekeping sayap seekor lalat atau nyamuk daripada dunia dan seisinya ini. Terus apa hubungannya dengan orang seperti tadi? Udah rajin ibadah, baik, tetapi kehidupannya seperti itu, sangat-sangat terbatas. Ya, hubungannya adalah, maka Allah dengan kehendaknya hendak menyampaikan suatu pesan melalui kasus seperti itu, bahwa terlalu murah ketaatan untuk ditebus dengan dunia. Bila ketaatan harus ditebus dengan dunia, maka nilai ketaatan itu begitu murah, padahal tinggi nilainya. Maka balasan yang sebenar-benarnya baru akan Allah berikan nanti dalam kehidupan di akhirat nanti. Dunia ini nggak bernilai. Tapi baiklah, sebelum kita menyentuh hal itu, kita sampaikan lagi kembali ke awal, bahwa kalau kita mencermati kehidupan di dunia fana ini, kita akan menemukan bahwa manusia itu ada 4 golongan. Yang pertama, orang yang taat, ahli ibadah, patuh kepada Allah, dan hidupnya bahagia. Dunianya dia dapat. Nah, ini kita bisa katakan sangat wajar. Wajarnya dari sisi bahwa Allah menegaskan hal ini di dalam Al-Quran, bahwa ini terjadi. Dalam surah An-Nahl ayat 97. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Jadi ayat ini mengatakan, siapa saja yang berbuat kesolehan, laki-lakikah dia atau perempuan, dan dia atau sementara dia adalah orang yang beriman kepada Allah, maka kata Allah, niscaya benar-benar akan kami hidupkan dia dengan kehidupan yang baik, sejahtera. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Dan sungguh benar-benar akan kami balas mereka di akhirat nanti dengan balasan yang jauh lebih baik daripada sekedar apa yang pernah mereka persembahkan dalam kehidupan di dunia ini. Intinya, dalam penilaian, kalau ada orang taat, lalu hidupnya sejahtera sekali, bahagia sekali, wajar, sangat normal. Kelompok kedua, ada orang, kelompok manusia yang taat kepada Allah, tetapi hidupnya menderita. Nah, ini yang tadi kita sentuh. Taat kepada Allah, tapi hidupnya menderita. Apa rahasia di balik ini? Sudah taat, masih juga menderita. Rahasianya adalah
Allah hendak menguji hambanya ini, menguji kesabarannya, dan dengan ini pula Allah hendak meninggikan derajat hambanya. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Sungguh benar-benar akan kami uji kalian. Kalian di sini siapapun sebenarnya, tapi terlebih khusus kepada orang yang masuk ke dalam kelompok kedua ini. Akan kami uji kalian dengan sedikit rasa takut, rasa lapar. Rasa lapar ini lapar berkepanjangan, kekurangan harta benda atau jiwa, ada yang wafat, orang-orang tercinta yang diharapkan bisa bersama lebih lama, tapi Allah uji dengan kepulangan mereka lebih awal. Dan kekurangan dari segi buah-buahan, tanaman-tanaman yang didambakan. Wabasyiris sabirin. Dan beri kabar gembiralah orang-orang yang sabar menjalani ujian ini. Ini rahasianya, kenapa bisa ada terjadi orang taat, tapi hidup masih menderita. Allah hendak mengujinya, dan Allah hendak meninggikan derajatnya. Atau bisa jadi, ini terjadi, padahal dia taat. Karena orang ini melupakan dosa-dosanya yang lalu, yang pernah dia perbuat, dan tidak bertaubat kepada Allah dari dosa itu. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Dan sungguh akan kami timpakan kepada mereka agar merasakan siksa di dunia, siksa yang lebih rendah derajatnya. Dunal adzabil akbar, bukan siksa yang dahsyat, yang berat. Tujuannya adalah la'allahum yarji'un. Mudah-mudahan diharapkan dengan itu mereka segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat, mau mengakui kesalahannya, dan terus menjalani ketaatan dalam hidupnya. Bapak Ibu sekalian, kelompok ketiga ini ada orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi hidupnya bahagia. Sebelum kita jelaskan ini, kita masuk kelompok yang keempat. Ada orang yang bergelimang maksiat dalam hidupnya dan hidupnya menderita. Ini pun respon kita adalah sangat wajar. Ya, orang akan mengatakan pantas hidupnya morat-marit, orangnya bermaksiat. Ya. Dan ini pun ditunjuk oleh Al-Quran. Dalam firman Allah, di dalam surah Thaha ayat 124. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Siapa saja yang berpaling dari mengingatku, jauh dari taat kepadaku, maka sungguh bagi dirinya kehidupan yang sempit, menyesakkan, menimbulkan derita dalam hidupnya. Karena jauh dari Allah Subhanahu wa taala, bergelimang maksiat dalam hidupnya,
wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan kelak pada hari kiamat akan kami himpun mereka, akan kami kumpulkan mereka di mahsyar dalam keadaan mereka buta. Buta mata kepala, bukan cuma buta mata hati. Walaupun mereka protes saat itu di hadapan pengadilan ilahi. Qala rabbi lima hasyartani a'ma qad kuntu basira. Kenapa aku sekarang buta padahal dulu aku melihat waktu hidup? Allah jawab, ya begitulah. Dulu kamu melupakan kami, hari ini kami melupakanmu. Berbalas. Bapak Ibu sekalian, hati-hati dengan kelompok yang ketiga. Kelompok ketiga ini, orang yang bermaksiat, bergelimang maksiat, tapi hidupnya bahagia. Atau sekurang-kurangnya, jatuh dalam perbuatan maksiat melawan Allah, tapi hidupnya disenangkan oleh Allah. Kenapa mesti hati-hati? Karena boleh jadi inilah, dan memang demikian, yang disebut dengan istidraj itu. Jadi istidraj ini hubungannya adalah dibuat senang, padahal dalam kemaksiatan, padahal dalam ketidaktaatan, padahal dalam pembangkangan. Situasi kita jauh dari Tuhan dengan perbuatan-perbuatan yang kita lakukan, tapi kita justru disenangkan oleh Allah. Hati-hati, boleh jadi ini bernilai istidraj. Apa itu istidraj? Kita bahas. Secara bahasa atau etimologis, istidraj itu banyak sekali artinya. Bisa diartikan melintas, berlalu. Bisa juga diartikan pergi atau pulang, kembali. Lawan dari pergi itu. Itu juga diartikan istidraja atau sekurang-kurangnya dari kata daraja. Bisa juga diartikan kedudukan atau tingkatan. Maka dari sini muncul kata darajah, derajat. Agaknya tidak juga keliru. Kenapa sepeda itu dikatakan darajah? Karena ia bolak-balik, pulang pergi, bisa dibawa ke sana kemari, bisa dibawa melintas. Arti lain dari istadraja atau istidraj itu secara bahasa ya adalah melipat atau menarik, bisa mendorong, tapi yang lebih tepat, lebih populer adalah menarik. Perlahan-lahan, berangsur-angsur, sedikit demi sedikit. Itu arti istidraj secara bahasa. Lalu, apa makna istidraj secara istilah atau pendekatan terminologis? Al-Imam Al-Jurjani mengatakan, istidraj itu adalah dipenuhinya segala hajat manusia oleh Allah, waktu demi waktu, hingga akhir usianya. Untuk kemudian, kesenangan yang sudah didapat itu diganti oleh Allah dengan bencana hebat atau siksa yang sangat pedih. Na'udzubillah. Itu istidraj. Al-Kafawi, seorang alim, memaknai istidraj adalah Allah memberikan kepada hambanya segala apa yang diinginkannya di dunia, agar kian bertambah penyimpangan kesesatannya,
serta kebodohan dan pengingkarannya. Berarti kesenangan ini diberikan di balik perbuatan ingkar, kufur, maksiat yang dilakukan oleh yang bersangkutan, sehingga kian hari kian jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan lupa yang bersangkutan kepada Allah, lupa akan karunia Allah. Dia hanya bisa menikmati kesenangan demi kesenangan. Anggapannya Allah sudah sayang. Padahal dalam kucuran harta duniawi itu, di situ ada murka ilahi. Afanallah. Semoga Allah menjauhkan kita dari hal itu. Allah berfirman, "Walladzina kadzdzabu biayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun." Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami akan kami tarik diri mereka dengan perlahan berangsur-angsur menuju kebinasaan dengan cara yang tidak mereka ketahui. Di ayat yang lain, di surah yang berbeda, hanya ada dua ini. Dalam Al-Quran, kata istadroja istadriju atau istidraj, itu hanya ada di dua tempat. Yang pertama di dalam surah Al-A'raf ayat 182, dan yang kedua sekarang ini di dalam surah Al-Qalam surah ke-68 ayat 44. Tapi polanya bukan pola masdar istidraj, tapi pola mudhari', kata kerja present. Sanastadrijuhum. Allah berfirman dalam surah Al-Qalam, "Fadarni wa may yukadzdzibu bihadzal hadits. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun." Biarkan aku, kata Allah kepada Rasulnya Muhammad, wahai Muhammad, biarkan aku yang menghadapi orang yang mendustakan Al-Quran ini. Kami akan menarik mereka secara bertahap menuju kebinasaan dari arah yang mereka tidak ketahui. Wa umli lahum, ayat 67-nya, maaf, ayat 45-nya dari surah Al-Qalam. Wa umli lahum inna kaidi matin, dan akan kuberi tangguh kepada mereka. Sesungguhnya rencanaku amat kokoh, amat teguh. Nah, Bapak Ibu, itulah makna istidraj secara istilah. Di antara sunnah ilahiyah, hukum Allah, yang tidak pernah berubah, selalu ada dan pasti ada, adalah sunnatul istidraj. Nah, jadi Bapak dan Ibu jangan memahami sunnah di sini adalah sunnah Rasulullah, bukan. Sunnah di sini artinya adalah hukum Allah. Hukum Allah berupa istidraj. Sunnah itu kan hukum. Maka sunnatullah itu hukum alam. Natural law. Hukum alam. Sunanun itu artinya hukum-hukum. Disiplin, aturan. Nah, aturan. Aturan itu adalah sunnah. Anda sekolah di sini, maka harus mengikuti sunnah yang ada di sekolah ini. Nah, itu artinya aturan. Hukum-hukum yang berlaku di sekolah itu. Jadi sunnatul istidraj adalah hukum Allah berupa istidraj. Mungkin jarang didengar, tapi ini istilah yang tepat. Selain kita mengatakan istidraj begitu saja, kita juga mengistilahkannya dengan sunnatul istidraj. Dia adalah bagian dari sunnah Allah, hukum Allah dalam kehidupan di alam semesta raya ini. Penjabarannya kita lihat lebih jauh. Allah memerintahkan para hambanya untuk taat kepada perintahnya dan melarang hambanya untuk membangkang atau bermaksiat kepadanya. Yang taat
akan dibalas dengan kebaikan, yang tidak taat akan dibalas dengan keburukan. Ini sunnatullah. Jika mereka taat, mereka menang dan bahagia di dunia dan di akhirat. Jika mereka membangkang, Allah ingatkan mereka akan adanya siksa. Kemudian Allah menguji mereka dengan bencana, derita, penyakit pada tubuhnya, bencana dalam hidupnya, sehingga mereka diharapkan kembali kepada Allah, taat kepadanya. Akan tetapi, jika mereka tetap pada sikap dan pendirian mereka, membangkang, tidak mau taat, tidak mau kembali kepada Allah, walau telah diberi peringatan, walau telah diberi teguran dengan bencana, dengan penyakit, dengan gempa, dengan longsor, dan sebagainya, diharapkan agar mereka bisa insaf, tapi tidak juga mau, maka Allah akan memberi tangguh kepada mereka, menunda, dengan memberikan kebaikannya. Allah Maha Baik. Diulur, dimanjakan, melapangkan hidup mereka, diberi oleh Allah harta kekayaan berlimpah, rumah mewah, kendaraan penuh banyak, apa yang diharapkan bisa tercapai, jabatan karir cepat luar biasa, tapi diam-diam dia bermaksiat melawan Allah dalam hidupnya. Sehingga apabila mereka kian kufur dan kian jahat, serta melupakan perjumpaan mereka dengan Allah Tuhan mereka, Allah tarik mereka secara tiba-tiba, tanpa mereka sadari, menuju kebinasaan dan siksa pedih. Inilah makna sunnatul istidraj itu, Bapak Ibu sekalian, terhadap mereka yang bermaksiat dan kufur kepadanya. Sunnatullah ini, atau sunnatul istidraj secara khusus, berlaku pada siapapun yang mengikuti jejak hidup mereka, orang-orang yang zalim, orang-orang yang kufur, orang-orang yang bergelimang maksiat dalam hidupnya. Boleh jadi seorang muslim sekalipun, ketika ia terlena, ia akhirnya dibuai oleh dunia, ia tidak segan-segan melakukan kemaksiatan. Allah senangkan hidupnya, tanpa disadarinya ternyata ia terjebak dalam sunnatul istidraj seperti ini. Allah berfirman, "Qad khalat min qablikum sunan, fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana 'aqibatul mukadzibin." Sungguh telah berlalu sebelum kamu sunnah-sunnah Allah, yaitu hukum Allah berupa malapetaka, bencana. Karena itu, berjalanlah kalian di muka bumi ini, lalu perhatikanlah bagaimana akibat atau kesudahan orang-orang yang mendustakan Rasul-Rasul Allah itu. Ali Imran ayat 137. Bapak Ibu sekalian, tentang istidraj, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis sahih diriwayatkan dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Idza ra'aitallaha yu'til 'abda minad dunya 'ala ma'asihi ma yuhib, fa innama huwa istidraj." Inti hadis ini menerangkan bahwa istidraj itu adalah dibukakannya segala nikmat atas diri orang yang bergelimang maksiat hingga makin nyaman dengan kemaksiatannya. Itu inti istidraj. Tapi jika nikmat Allah yang dikucurkan, yang dilimpahkan itu dialamatkannya kepada orang-orang yang beriman dan bertakwa, maka itu bukan istidraj. Itu adalah bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, berlaku
Ayat yang kedua dari surah Fatir, ma yaftahillahu linnas min rahmatin fala mumsikalaha wa ma yumsik fala mursila min ba'dih wa huwal azizul hakim. Inti ayat ini, jika Allah berkehendak mengucurkan rahmatnya, nggak ada satupun yang mampu menahannya. Tapi sebaliknya, jika Allah tarik rahmatnya, Allah angkat rahmat itu dari manusia, tidak satupun yang bisa menghalang-halanginya juga, dan lalu menggantikan rahmat itu dengan rahmatnya, dengan rizkinya yang lain, nggak bisa. Jika Allah sudah berkehendak seperti itu. Bapak Ibu sekalian, apa hikmah istidraj? Di balik istidraj ada hikmah. Yang pertama, memberi tangguh, memberi waktu, agar orang yang sedang ada dalam istidraj itu berkesempatan untuk bisa bertaubat, bisa kembali. Yang kedua, hikmahnya adalah pembiaran agar dosa kian bertambah bagi pelakunya yang tidak pernah mau insaf dan sadar diri. Hikmah ketiga, agar kian bertambah sesat atau bertambah kesesatan orang yang memang tidak pernah mau disentuh oleh peringatan, tidak kenal lagi dia teguran. Maka dibiarkan dalam kesesatannya, agar, tanda kutip, agar nyaman dalam kesesatan itu, Allah fasilitasi dengan aneka kenikmatan duniawi. Tapi nanti, hati-hati, akan berujung kebinasaan, kehancuran, malapetaka, naudzubillah, dan siksa pedih. Lingkup istidraj. Terjadi istidraj dalam kekufuran. Karena itu, jangan tertipu oleh dunia yang dikemas oleh kekufuran. Semua manusia yang ingkar kepada Allah, posisi mereka dalam istidraj. Suka atau tak suka, posisi mereka dalam istidraj. Walaupun dunianya didapat. Ini yang kita maksud dengan tertipu oleh dunia atau kemasan dunia, tapi dikemas oleh kekufuran itu. Istidraj juga terjadi dalam kemunafikan. Semua orang yang munafik i'tiqadi atau munafik amali, kalau tidak segera tobat, mereka semua ada dalam istidraj. Orang-orang yang membenci Islam, orang-orang yang mempersekusi ulama, orang-orang yang tidak menyukai kaum muslimin, padahal dia muslim, dia berada pada istidraj. Nggak sadar, dia nggak menyadari. Al-Quran sendiri menggarisbawahi min haitsu la ya'lamun, dengan cara yang tidak mereka ketahui, bahwa ini adalah dalam istidraj. Kemudian istidraj juga terjadi dalam tindak aniaya, kezaliman. Orang-orang yang zalim atau berfaham kezaliman, manusia vandalis, manusia barbar, atau faham fir'aunisme yang dikembangkan, atau Abu Lahabism, manusia-manusia seperti ini semuanya ada dalam istidraj. Maka kalau pertanyaannya, apakah Fir'aun dulu istidraj? Ya, Fir'aun istidraj. Lihat kesudahannya. Berakhir mengenaskan. Apakah Qarun istidraj? Ya, Qarun dalam istidraj. Apakah kaum Ad dalam istidraj? Ya. Apakah kaum Thamud dalam istidraj? Ya. Apakah umat Nabi Nuh dalam istidraj? Ya. Dan kesudahan mereka ditenggelamkan oleh Allah. Mereka dalam istidraj. Jadi Bapak Ibu, istidraj ini bisa menimpa individu. Terjadi. Bisa menimpa
komunitas atau umat. Bisa terjadi secara individual, bisa terjadi secara komunal. Dalam umat bisa terjadi. Dan Al-Quran justru menyodorkan dua hal ini dalam contoh-contoh Qur'aninya. Kita lihat setelahnya, istidraj terjadi dalam kefasikan dan segala kemaksiatan. Termasuk dalam hal ini adalah kemudahan-kemudahan yang dirasakan atau ditemukan oleh para pelaku maksiat dalam aksi yang dilancarkan mereka. Waduh, wah kita begini-begini, alhamdulillah nggak pernah ketangkep, umpamanya nih. Mudah kita melakukan ini sampai juga pada targetnya. Seenak itu, seenteng itu lidahnya berkata. Padahal sorotan agama mengatakan Anda sedang terjebak dalam istidraj. Berhati-hati. Fenomena istidraj terwujud dalam bentuk ya, terbukanya segala nikmat di balik maksiat atau kekufuran. Itu istidraj. Dipanjangkannya umur dalam maksiat. Jadi orang-orang yang bermaksiat, yang brengsek cara berpikirnya, sinis terhadap Islam, sinis terhadap ajaran Allah, melawan Allah. Waduh, ini mereka semua panjang-panjang umurnya ya. Panjang, badannya sehat, senyumnya lebar, nggak mati-mati. Dalam agama mereka diistidraj. Panjangnya umur orang-orang yang semacam itu, nilainya adalah nilai istidraj. Ditangguhkannya siksa. Itu juga adalah istidraj. Ada siksa, tapi ditangguhkan. Sampai pada titik waktu tertentu, hanya Allah yang tahu. Karena Allah lah yang menghukumnya. Dengan caranya, min haitsu la ya'lamun. Dari arah dan dengan cara yang tidak mereka ketahui. Contoh-contoh Qur'ani tentang istidraj itu banyak. Qarun, tadi kita sudah sampaikan, dengan harta kekayaannya yang berlimpah. Gudang hartanya, banyak sekali. Kaya raya. Saking banyaknya harta kekayaannya, kunci gudangnya, anak kunci gudangnya itu boleh dibilang segudang. Kalau kita kan cucunya segudang. Kalau Qarun, anak kunci kekayaannya segudang. Dalam Al-Quran disebutkan wa anna mafatihahu wa inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah. Kata Allah, anak kuncinya saking banyaknya itu nggak lagi mampu dipikul oleh orang-orang yang gagah bertenaga pada masanya. Nggak kuat lagi saking banyaknya anak kunci kekayaan. Tapi berakhir mengenaskan. Qarun berikut harta kekayaan yang dibanggakannya itu ditelan oleh bumi. Termasuk semua peninggalannya. Tidak tersisa. Fir'aun dan kroninya dengan power yang dimiliki, ganas manusia ini, zalim, bukan cuma zalim, engkongnya zalim. Fir'aun itu engkongnya zalim. Nah, bahasa yang lebih tepat, taut. Maka di dalam Al-Quran tentang hal ini Allah berfirman, idhab ila fir'auna innahu tagha. Bukan innahu zalama. Dia telah taut, kata Allah. Telah melampaui batas. Batas apa? Melampaui batas aniaya. Bukan lagi aniaya biasa. Saking hebatnya, dikira anak laki-laki yang dilahirkan pada zaman itu saja yang dibunuh oleh dia. Bukan cuma itu. Para penyihir yang akhirnya patuh kepada Musa, ikrar mengikuti Musa alaihissalam,
dan menjadikan Fir'aun marah besar. Amantum lahu qabla an adzana lakum, katanya. Kalian percaya kepada Musa sebelum aku beri izin kalian. Ternyata kalian kurang ajar sekali. Dibunuh. Ribuan manusia dibunuh. Para penyihirnya itu. Orang-orang ahli sihir pada masa itu, karena kalah di hadapan Musa alaihissalam, mereka akhirnya berpihak kepada Musa, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan Fir'aun. Fir'aun tidak mau tinggal diam, dihabisi. Saking kejamnya manusia. Allah murka. Dia taghut, dia dalam Al-Quran sebagai contoh istidraj. Kemudian pemilik 2 kebun. Ya. Yang dikisahkan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kahfi. Ya. Yang mengatakan, jadi ada 2 orang bersahabat, yang satu Allah berikan harta kekayaan berupa 2 kebun yang luar biasa isinya. Kemudian anak keturunannya juga luar biasa, sukses. Kepada kawannya, orang ini angkuh sombong mengatakan, saya lebih banyak dari Anda, harta dan anak. Nah, ini tapi berakhir tragis juga. Ini contoh dalam Al-Quran orang yang istidraj, artinya terjebak dalam istidraj. Kemudian orang kafir, orang musyrik, namanya Al-As bin Wa'il, yang tertipu dengan harta dan anak keturunannya. Pada zaman Rasulullah SAW, ada seorang Za'im, ahadu zu'ama'il musyrikin, salah seorang pemuka kalangan musyrik Makkah, namanya Al-As bin Wa'il. Orang ini angkuh sombong luar biasa. Sahabat Rasulullah Khabbab itu menagih hutang kepada Al-As bin Wa'il. Kata Al-As bin Wa'il, saya tidak mau membayar hutang ini kecuali kalau kamu mau meninggalkan ajaran Muhammad. Khabbab menolak. Tidak mau. Dan Al-As bin Wa'il akhirnya bersumpah serapah bahwa saya tidak akan membayar hutang saya kepadamu, Khabbab, sampai kapanpun, bahkan sampai saya mati sekalian. Maka Khabbab mengatakan, ya sudah, biarkan. Sampai Anda mati dan Anda dibangkitkan dalam siksa. Na'udzubillah. Terakhir, Bapak Ibu, kesudahan orang-orang yang diistidraj, bahasa Arabnya mustadraj ya. Mustadraj itu orang yang diistidraj. Keadaannya atau perbuatan yang dialami itu adalah istidraj, sedang yang mengistidrajnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah mustadrij. Tidak ada yang lain selain Allah mustadrij. Istidraj tidak berasal dari setan. Istidraj hanya bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kesudahan orang-orang yang terjebak dalam istidraj dalam hidupnya, itu yang pertama, ia akan peroleh siksa duniawi atau hukuman Allah yang dirasakannya di dunia lebih awal. Tapi itu bukan lalu selesai jika tidak bertaubat. Tapi jika akhirnya mati dalam kekufurannya, dalam kemaksiatannya, maka di akhirat kelak ada siksa pedih yang menantinya. Saya kira ini pemaparan singkat tentang sunnatul istidraj. Mudah-mudahan yang kita sampaikan ini menjadi pengantar untuk kita diskusikan lebih jauh pada kesempatan malam ini. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita sampaikan kepada guru kita, Dr. Kiai Haj Aminullah MMA, yang sudah menjelaskan begitu gamblang
apa sesungguhnya istidraj dan siapa orang-orang yang menerima istidraj tadi. Jadi dari pemaparan beliau, tidak bisa seorang mukmin yang taat kepada Allah ketika hidupnya susah, maka itu disebut istidraj. Karena istidraj sesungguhnya adalah diperoleh orang-orang yang durhaka, orang-orang yang jauh dari Allah SWT. Baik, Bapak muliakan, masih ada tersisa waktu ke depan kita 20-30 menit ke depan. Kami akan membacakan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang ada di ruang chat kita. Silakan kami mengundang Bapak Ibu bagi yang ingin bertanya, silakan sampaikan ke ruang chat kita. Kita bertanya, Bapak Ibu, kita akan bacakan pertama dari Ibu Ika Usman ya. Bu Ika Usman, Bu Ika mempertanyakan, kalau kita berdoa untuk minta masuk surga tanpa hisab, apa itu artinya kita harus siap mendapatkan ujian hidup yang berat? Begitu, Ustaz pertanyaannya. Silakan kepada guru kita, Dr. Kiai Al-Haj Aminullah untuk menyampaikan. Berdoa masuk surga tanpa hisab, apakah harus dibarengi dengan kesiapan kita untuk merasakan juga penderitaan dalam hidup? Bukan suatu keharusan. Sangat bisa jadi kita berdoa, bermohon kepada Allah untuk masuk ke dalam surganya dengan gampang, dengan mudah, tanpa hisab, bighairi hisab, tetapi Allah juga menjauhkan kita dari cobaan-cobaan berat dalam kehidupan di muka bumi ini. Jadi bukan suatu keharusan, disertai dengan kesiapan kita. Ya, soal siap atau tidak siap, semua harus siap. Cuma bukan suatu keharusan. Bahwa kalau kita berdoa seperti itu, identik dengan dekatnya ujian-ujian berat yang akan Allah sampaikan kepada kita di dunia. Enggak begitu. Tapi boleh berdoa, ya Rabb, mudahkan kami masuk ke dalam surgamu, antar kami tanpa hisab. Ya. Baik, saya kira bukan perkara yang terlarang ya. Kalau kita berdoa masuk surga tanpa dihisab. Ada pertanyaan selanjutnya dari Bunda Ratna. Bunda Ratna beliau mempertanyakan tadi ulasan yang disampaikan oleh Ustaz bahwa orang yang bahwa istidraj itu boleh jadi ketika terjadi pada orang mukmin itu ada dua kemungkinan. Pertama, kemungkinan Allah menguji kemudian ingin ditinggikan derajatnya. Gitu ya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, kemungkinan bahwa orang itu melupakan dosa-dosa masa lalunya, dosa-dosa yang dilakukannya, ya, lupa bertaubat kepadanya. Maka pertanyaannya adalah tentang kemungkinan yang kedua ini, Ustaz. Apakah orang-orang yang ibadahnya rajin, ibadahnya jalan terus, namun maksiatnya jalan terus juga termasuk kira-kira yang mendapatkan tadi istidraj tadi? Terima kasih. Iya. Sangat potensial. Mungkin saja orang semacam ini termasuk dalam atau terjebak dalam istidraj. Dia beribadah, dia taat, tapi bersamaan dengan itu kemaksiatan tetap ia jalankan. Dia tidak bertaubat kepada Allah. Anggapannya saya enggak ada hukuman apa-apa. Memang tidak ada hukuman. Justru senang kok. Dalam istidraj itu, dalam perjalanan orang yang ada dalam istidraj, dalam perjalanannya, dia senang. Dia bahagia. Rizkinya mengalir. Tapi bersamaan dengan itu, ia lakukan juga kemaksiatan melawan Allah Subhanahu wa taala, tidak peduli dengan ini dan itu dan sebagainya, walaupun ibadah, walaupun ketaatan tetap jalan. Nilai orang seperti ini kan nilai lupa. Lupa apa? Lupa kepada Allah. Ada hadis begini. Man dzakarallah faqad ata'a Allah. Siapa yang ingat kepada Allah, maka dia taat kepada Allah. Wa in aqalla salatahu wa shamahu sani'ahul khair.
walaupun kebaikannya sedikit. Sholatnya sedikit, puasanya sedikit sebatas yang wajib. Tapi sebaliknya, hadis Rasul ini menambahkan, waman asallah, siapa yang bermaksiat kepada Allah, faqad nasiyallah, maka sungguh ia telah lupa kepada Allah. Wa in aktsara salatahu wa shaumahu wa sani'ahu lil khair. Walaupun salatnya, puasanya, perbuatan baiknya banyak. Tapi bersama dengan itu dia tetap berbuat maksiat. Nilainya nilai lupa kepada Allah. Sebab orang yang ingat kepada Allah nggak mungkin akan melakukan maksiat. Orang yang ingat kepada Allah, orang yang tidak jauh hatinya dari Allah, tidak mungkin ia melakukan maksiat. Seorang pedagang yang hatinya terpaut dengan Allah, artinya bersama Allah, ia selalu merasakan ma'iyatullah dalam dirinya, ia akan berdagang sepenuh hati dengan baik. Dia tidak akan mengurangi timbangan dan takaran. Dia sadar betul bahwa merugikan orang itu adalah aniaya. Dan bentuk aniaya itu adalah maksiat, melawan Allah Subhanahu wa taala. Maksiat itu artinya melawan. Asa ya'si itu artinya membangkang. Membangkang atau melawan Allah. Nah, itu. Baik. Selanjutnya ada yang ingin bertanya, tapi sebelum ada yang langsung bertanya, masih ada yang bertanya di ruang chat kita. Kita dahulukan yang dari chat dulu. Dari Pak Gusman. Pak Gusman Supriyatman bertanya beliau, apakah istidraj bisa dikatakan apa yang orang bilang hukum karma, Ustaz? Nah, sama nggak istidraj dengan hukum karma? Istidraj tidak sama dengan hukum karma. Sangat jauh berbeda sekali. Karena istidraj itu menyenangkan. Istidraj itu menyenangkan. Tapi dari balik kesenangan itu ada getir, ada yang sangat menyakitkan. Ketika sampai pada satu titik waktu, Allah, jadi kesenangan ini adalah bernilai bom waktu. Kapan saja dia bisa meledak, tanpa manusianya sadar. Banyakkah kasus-kasus manusia istidraj di negeri ini? Banyak banget. Banyak sekali. Iya. Orang-orang yang membenci Islam, padahal dia Muslim, yang penting dapat fulus, dan dilindungi, mendapat fasilitas, dilindungi oleh pihak-pihak tertentu, tenang, gampang, sehingga dia nyaman untuk melakukan persekusi, nyaman untuk menghina, memaki, nyaman untuk membenci Allah, membenci umatnya. Padahal dia Muslim. Dikira kenyamanan ini tidak bernilai istidraj. Istidraj itu. Siapapun dia. Yang disebut sebagai manusia-manusia buzzer, segala macam itu. Manusia mustadrajun. Ya. Mereka nyaman. Melancarkan segala aksi mereka. Dilindungi. Ada jaminan. Ada pernaungan. Dan hajat hidup mereka terpenuhi. Mau apa juga dipenuhi. Dan target mereka yaitu duniawi. Peduli amat dengan membenci Al-Quran. Membenci kaum muslimin. Menyakiti ulama. Tidak peduli dengan nasib Islam dan sebagainya. Peduli amat, bodoh amat. Yang penting saya Muslim, saya sholat. Tapi saya juga butuh duit. Dan nyaman dalam bekerja. Walaupun pekerjaannya sifatnya seperti itu. Mereka semua adalah minal mustadrajin. Istidraj. Kalau orang-orang semacam itu masih menolak istidraj, masih menolak bahwa ini istidraj, suruh belajar lagi istidraj itu apa. Supaya mencari referensi lebih banyak, apa sebenarnya istidraj. Jadi istidraj tidak sama dengan hukum karma. Tidak sama. Jauh sekali. Kira itu. Baik, makasih Ustaz. Selanjutnya kami persilakan kepada Pak
Sunaryo yang mau langsung bertanya silakan Pak. Videonya dinyalakan. Assalamualaikum. Oke. Waalaikumsalam. Silakan. Pak Sunaryo, silakan Pak. Saya langsung aja. Iya. Monggo. Saya sudah barangkali mudah-mudahan kalau keliru diperbaiki. Intinya begini, Oke. Iya. Kalau saya pakai teori paradok ini antara kenikmatan maksiat itu tentu berlawanan bertentangan walaupun dia iman. Kemudian mengkaitkan juga dengan fawailul lil musholin. Nah, ini bagaimana nih Pak Kiai berkaitan dengan istidrat? Termasuk saya coba menyimak mentadabur dari berbagai pandangan. Kalau saya coba himpun an'amta maklubi ad-dolin, itu kan ada alaihim, menyerupailah. Nah itu bagaimana tuh itu Pak Kiai berkaitan istidrat? Itu satu. Kemudian berkaitan untuk menegur orang-orang yang secara johir seperti sahabat tapi mengandung istidrat, walaupun diri kita juga harus waspada. Dengan surat wal asri ada iman, ilmu, amal, dan dakwah dan sabar. Itu bagaimana Pak Kiai? Makasih. Baik, silakan langsung Kiai. Istidraj dikaitkan dengan an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Kalau an'amta alaihimnya enggak, mereka bukan masuk ke dalam kelompok istidraj. An'amta alaihim itu siapa? Al-anbiya, para an-nabiyyin, as-siddiqin, asy-syuhada, as-salihin. Siratal ladzina an'amta alaihim. Dalam surah An-Nisa disebutkan wa may yuti'illah war rasul faulaika ma'al ladzina an'amallahu alaihim. An'amallahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Siapa saja yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka akan bersama dengan orang-orang yang Allah beri nikmat kepada mereka. Siapa? Kalangan Nabi, Rasul, kalangan Siddiqin, kalangan orang-orang syahid, dan kalangan hamba Allah yang saleh, salihah. Mereka lah sebaik-baik teman. Nah itu an'amta alaihim. Nggak masuk ke dalam kelompok mustadrajin. Istidraj nggak ada bagi mereka. Makasih Pak Kiai, betul. Iya, tapi kalau al-maghdubi alaihim dan ad-dallin, jelas mereka minal mustadrajin. Diberi tangguh. Ya, kalangan Nasrani, kalangan Yahudi. Ya, dan orang-orang yang sejalan dengan mereka, semuanya masuk ke dalam kelompok minal mustadrajin. Diberi tangguh oleh Allah. Mudah-mudahan ada sentuhan, mereka bisa bertaubat, dan akhirnya juga ada orang-orang, saudara-saudara kita yang bertaubat akhirnya, menyadari kesalahannya, kesalahan dalam melangkah selama ini, dan akhirnya mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka bertaubat sehingga mereka keluar dari lingkup manusia-manusia mustadrajin. Itu. Baik, mudah-mudahan bisa memenuhi ya jawabannya Pak Sunaryo. Makasih. Baik, selanjutnya ada yang ingin bertanya langsung juga ini dari Pak Dr. Noviat. Silakan Pak Dokter disampaikan langsung kepada guru kita. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pak Ustadz, ke fenomenal istidraj itu kan Pak Ustadz bilang kayaknya sekarang nih lagi banyak nih di lingkungan kita. Misalnya yang sederhana, maka saya jadi bertanya dalam hati, ini istidraj atau rekayasa politik gitu. Tadi kan Pak Ustadz bilang kalau istidraj itu pasti dari Allah gitu kan. Nah misalnya orang yang benci dengan ulama, orang lagi jadi imam dipukul, masjid dibakar. Tapi dalam tanda kutip istidrajnya misalnya pihak keamanan bilang ini orang gila, aman dia. Kan gitu. Itu kan banyak kejadiannya gitu. Nah ini kita berprasangka kalau tadi kata Pak Ustadz, istidraj itu kan dari Allah. Nah sekarang orang keamanan bilang ini orang gila. Nah, jadi gimana kita memaknai situasi kayak gini gitu loh. Apakah memang sunatullah yang istidrajnya atau karena rekayasa politik karena kekuasaan kan sekarang semaunya aja orang berkuasa. Dan orang nanti Pak Ustadz bilang seperti buzzer-buzzer itu dia mau bertindak aman-aman aja. Boleh gimana nih Pak Ustadz? Kita persepsi kita ini jadi gimana nih?
Bingung saya juga jadi nggak tahu nih. Sebab, Sabab. semua sabab itu yang siapa musabbibul asbab? Yang menciptakan sabab dalam kehidupan ini adalah Allah juga. Oh, ya. Jadi walau dalam bahasa kita rekayasa dengan menggunakan bahasa dia orang gila dan sebagainya, itu hanya istilah, sehingga itu menjadi alat atau cara orang yang melakukannya merasa aman. Aman dari sentuhan orang-orang yang dirugikan. Ya. Iya, merasa aman. Kemudahan-kemudahan yang dirasakan oleh para pelaku maksiat, kelancaran di jalan maksiat, apalagi lindungan dari pihak-pihak tertentu di jalan maksiat, semua itu adalah bagian dari istidraj. Oke, ya. Oke, gitu ya. Ya, jadi gitu, Dokter Noviar. Tapi boleh disambung dikit nggak? Bagaimana? Misalnya dia ini orang pinter nih, dia tahu nih istirot nih, gue aman nih karena ya taruhlah tadi bilang istirot. Tapi dia merasa gini, seolah-olah dia mengolok-olokan sunatullah istirot ini. Nanti gue nih kalau udah habis tahun 2024, penguasa udah bebas nih, udah ganti barangkali ya, kekuasaan udah ganti, gue nggak mau bikin kayak gitu lagi ya, gue mau cari yang aman aja. Nah itu gimana kalau ada orang kayak gitu punya niat? Bisa aja kan Pak Ustaz? Dia bisa sekali. Dia tertipu. Orang-orang tertipu dengan niat semacam itu juga ia tidak lepas dari istidraj. Tapi pada akhirnya kalau benar setelah itu dia bertaubat, dosa apa yang tidak Allah terima, yang tidak Allah hapuskan? Karena kasih dan sayang Allah lebih luas dan pengampunan Allah lebih luas dari sekedar dosa dan kesalahan manusia. Iya. Tapi jangan lupa bahwa itu adalah juga manusia yang terjebak dalam istidraj. Kalau dia akhirnya sampai pada titik yang diharapkan bisa bertaubat. Nah, kalau sebelum itu dia sudah, kalau bisa, kalau sebelum itu dia sudah lebih awal pulang, dia membawa hati yang kotor, berjumpa ilahi tapi tidak dengan qalbun salim. Qalbun salim itu artinya kembali kepada Allah, sudah bersih dari dosa karena bertaubat. Itu artinya qalbun salim. Oke. Iya. Ustaz. Ya. Jadi kita doakan orang-orang yang mengalami istidraj ini segera menyadari dan bertaubat ya. Belum datangnya ajal mereka. Baik, saat masih ada pertanyaan dari Ibu Suryani. Pertanyaan beliau begini. Dalam keluarga kadang-kadang kita mendapati anak-anak yang sudah dinasehati oleh orang tuanya, sudah dibimbing dengan semampu maksimal orang tuanya, tapi saja nakal, bandel, disuruh sholat nggak mau, bangkang dan sebagainya. Ini anak-anak yang nggak mau sholat, disuruh orang tuanya sholat. Ini istidraj bukan istidraj bagi anaknya, istidraj bagi orang tuanya, atau istidraj bagi keluarga itu. Wah, itu kira-kira gimana? Bukan. Kalau kasus semacam ini belum masuk ke dalam kategori minal mustadrajin, istidraj, bukan. Ini adalah proses untuk menuju kebaikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan, muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'in, wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashrin. Perintahkan kepada putra-putri kalian untuk sholat saat umur sudah menyentuh angka 7 tahun. Wadribuhum, pukul mereka dengan pukulan yang tidak menciderai saat mereka sudah berumur 10 tahun tapi enggan untuk menjalankan ibadah sholat itu. Nah, kalau semacam ini tadi, kasus yang Bu Suryani sampaikan, tidak masuk ke dalam kategori istidraj. Justru proses untuk sampai kepada kebaikan. Ya.
Dan kita terus mengupayakan pendidikan sholat, pendidikan rohani lah, harus dipaksa. Nggak bisa nggak dipaksa. Anak-anak itu harus dipaksa. Dan tidak berlaku istilah la ikrah fid din. Kan nggak ada paksaan dalam agama. Itu dalam konteks memaksa orang untuk menerima Islam. Kita sudah berada dalam Islam kok. Sama-sama Muslim, anak sendiri diharapkan menjadi Muslim yang baik. Nah, maka harus dididik mereka, harus dipaksa, jangan tunggu kesadaran. Harus klop antara kepala rumah tangga dan ratu dalam rumah tangga itu. Antara ayah dan bunda harus sinkron, bahwa anaknya harus sholat, harus diperintahkan untuk sholat, dipaksa untuk sholat. Jangan tidak. Jangan mengatakan kasihan dia baru tidur larut malam, masa harus dibangunkan subuh? Kan besok masih ada subuh lagi, biar aja dulu. Iya, besok masih ada subuh. Tahun depan juga masih ada subuh kok. Tapi apa begitu cara? Nah, ini kesalahan. Oke. Baik. Ini ada juga pertanyaan dari Ibu Mala ya, menarik tuh. Tadi meskipun tadi sudah disinggung oleh Ustadz tadi di pertengahan. Ada dua pertanyaan Bu Mala dan pertanyaan satu lagi Ustadz. Jadi pertanyaan Bu Mala begini, apakah istidraj itu terjadi pada orang-orang kafir? Gitu Ustadz ya, pertama. Yeah. Terus dilanjutkan pertanyaannya, sebenarnya istidraj itu azab atau nikmat sih, kan gitu ya. Nah, sebenarnya azab atau nikmat tuh istidraj itu. Kira-kira gimana tuh menjelaskan itu? Fadhal Ustaz. Oke. Istidraj apakah terjadi pada orang kafir? Pasti. Ini objek pertama. Objek pertama. Istidraj dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Orang-orang yang mendustakan Al-Qur'an. Orang yang mendustakan Al-Qur'an kafir apa tidak? Kafir. Dan Allah berfirman, "Dzarni wa may yukadzdzib bihadzal hadis. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaydi matin." Biarkan aku, Allah maksudnya, wahai Muhammad, akan menghadapi orang-orang yang mendustakan Al-Quran ini. Biar aku, Allah, yang akan menyelesaikan persoalan. Aku hadapi mereka. Sanastadrijuhum, akan kami tarik mereka secara perlahan menuju kebinasaan. Min haitsu la ya'lamun, dari arah dan dengan cara yang tidak mereka ketahui. Wa umli lahum, dan akan kami beri tangguh mereka. Mudah-mudahan ada celah berpikir yang baik, yang sehat. Kami beri tangguh. Inna kaidi matin. Sungguh siasatku itu sangat teguh, sangat kokoh. Nggak bisa dikalahkan oleh siapapun dan oleh kekuatan apapun. Jadi istidraj berlaku pertama kali justru diarahkan kepada orang-orang yang mengingkari Allah Subhanahu wa taala, mengingkari ajarannya, mengingkari para rasulnya, ya, mengingkari Islam ini. Semua orang-orang kafir itu ada dalam istidraj, dihadapkan kepada itu. Pertanyaan kedua, istidraj itu azab atau bukan? Kesenangan yang bernilai azab, itu istidraj. Jadi intinya ketika pertanyaan itu lebih kepada azab atau bukan, ya itu azab. Coba minum teh manis, oke? Minum teh manis itu nikmat atau tidak nikmat? Suatu hal yang menyenangkan atau sesuatu yang memalukan? Menyenangkan. Menyenangkan. Sekarang seorang siswa di kelas, karena pelanggaran yang dilakukannya, meminum tehnya gurunya di meja. Dia minum teh itu. Akhirnya oleh gurunya dibuatkan teh 2 gelas. Dipanggil, suruh tampil ke depan. Nah, sini kamu, berdiri di depan sini.
Minum teh ini, 2 gelas ini harus habis sekarang. Minum teh saat itu menyenangkan atau tidak? Tidak. Istidrat ya. Itu nilai istidraj itu seperti itu. Menyenangkan tapi bernilai hukuman. Itu namanya istidraj. Iya. Baik. Oke. Baik. Keren, Jadi, Ustaz. iya Bu Mala, makasih. Jadi Bapak Ibu muliakan, kita mudah-mudahan kita senantiasa berdoa semoga nikmat anugerah pemberian Allah kepada kita, sehat, harta, kekayaan, jabatan, benar-benar bukan merupakan sidraj ya bagi kita. Sebelum kita ke Bu Nur Mala, ada pertanyaan Bapak Ibu. Seperti biasa kami berterima kasih kepada Bapak Ibu yang muliakan yang telah memberikan donasi kepada Yayasan Yashfa melalui rekening BSI di nomor rekening 999 atau 999-830-8310. Semoga Allah SWT membalas donasi, infak, sedekah dari Bapak Ibu semuanya berlipat ganda dan memberikan keberkahan serta wasilah bagi datangnya rahmat Allah bagi Bapak dan keluarga, sebab Ibu semua dan keluarga. Amin ya rabbal alamin. Baik, tadi kelihatannya Bu Siti Nurmala akan bertanya, Bu. Silakan kalau mau bertanya, persilakan. Jadi nggak mau bertanya atau nggak jadi? Atau turun Enggak, lagi? Ustadz, salah pencet. Oh, salah pencet. Baik. Jadi Salah pencet itu bukan istidraj. Maaf, Ustadz. Iya. Baik. Jadi Bapak Ibu kan luar biasa, saya kira kajian yang kita dapatkan malam hari ini. Mudah-mudahan seperti yang kami sampaikan di awal, bahwa kajian-kajian Yashfa paling tidak menjadi sisi yang memberikan pencerahan bagi kita, pengembangan, penambahan wawasan, pengetahuan bagi kita, insya Allah seperti itu. Jadi kami berupaya, tim Yashfa, tim manajemen, baik ke program kajian 2 mingguan, khatmil Quran dan sebagainya, ingin berbagi dengan Bapak Ibu semuanya, menghadirkan para guru-guru kita yang tentu saja insya Allah sangat amat bermanfaat ilmu-ilmu beliau bagi kita semuanya. Untuk itu Bapak Ibu muliakan, kita mohonkan kepada guru kita Dr. Kiai Al-Hajj Aminullah MMA untuk menutup pertemuan kita malam hari ini dengan doa dan juga doa untuk para donatur Yayasan Yashfa. Demikian kami mohonkan kesediaan berkenan Bapak Dr. Kiai Al-Hajj Aminullah MMA untuk memimpin doa. Allah Ustaz. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Sebelum mengakhiri majelis kita dengan doa, saya tambahkan terakhir tentang kajian istidraj ini. Untuk terhindar dari istidraj, sudah pasti jauhkanlah maksiat. Itu satu. Yang kedua, sikapi semua karunia Allah dengan rasa syukur. Berterima kasih kepada Allah. Bersyukur setulus-tulusnya. Supaya secuil pun nilai istidraj itu tidak terjadi pada kita. Na'udzubillah. Dan segala kesalahan dan dosa bukan hanya berhenti sebatas kesadaran kita salah dan berdosa, tapi mohon maaflah dan minta ampun kepada Allah atas kelalaian pada masa lalu yang pernah kita perbuat. Ya, saya sudah minta ampun, ya jangan sekali minta ampunnya. Berbuat dosanya berkali-kali, minta ampunnya 1 kali. Berkali-kali, puluhan, ratusan kali, setiap hari. Jangan lepas dari istighfar. Istighfar itu ada 2. Ada istighfar setelah ketaatan, ada istighfar setelah dosa. Nah, istighfar setelah ketaatan seperti apa? Selesai kita sholat, kita beristighfar. Nah, itu. Begitu assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, kita bilang, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Kenapa beristighfar? Padahal kita baru saja sholat. Apa kita berbuat dosa? Tidak. Kita justru beristighfar setelah menjalankan ketaatan. Karena boleh jadi ketaatan yang baru saja selesai kita jalankan, jauh dari kata sempurna dalam penilaian ilahi. Mungkin sujudnya, mungkin ruku'nya,
mungkin keikhlasan kita yang terganggu dan sebagainya, kekhusyuannya, bermohon kepada Allah, ditutupi segala kelemahan itu dengan maghfirah, pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena maghfirah itu artinya menutupi, bukan menghapus. Kalau maaf itu artinya menghapus. Baik, Bapak Ibu sekalian, bersama mari kita pusatkan hati dan pikiran kita dalam doa, bermohon kepada Allah segala kebaikan, bermohon kepada Allah kemuliaan, berlindung kepada Allah dari segala malapetaka dunia dan akhirat. Ala hadhihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil awwalin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil akhirin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad fi kulli waqtin wa hin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil nabiyyin wal mursalin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil mala'il a'la ila yaumiddin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad hatta tarithal ardu wa man 'alayha wa anta khairul warithin. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azim sultanik. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alus sa'ba in syi'ta sahla. Allahumma arhamna bi rahmatikal wasi'ah wa 'afina wa'fu 'anna wa khtim bis salihati a'malana wa 'alal iman wal islamil kamilain jam'an tawaffana wa anta radin 'anna. Allahumma tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin. Allahumma ijma'na ajma'in في أعلى فردوسك من الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. اللهم ارحمنا أجمعين. اللهم اغفir lana, ampuni kami dan maafkan kami ya Allah, serta sayangi kami dan keluarga kami semua. Sayangi kedua orang tua kami tercinta tersayang, muliakan kedua beliau, baik kedua beliau atau salah satunya masih ada bersama kami, apalagi yang sudah lebih awal Engkau panggil mendahului kami berpulang ke hadirat-Mu. Bahagiakan kedua beliau ya Rabb di sisi-Mu, muliakan ya Allah sebagaimana kedua beliau sayang, memuliakan dan mendambakan kebahagiaan untuk kami semua putra-putrinya. Rabbana ya Allah ya Ghaffar ya Ghafur, tutupi segala celah kekurangan kami dengan maghfirah-Mu, hapuskan segala kesalahan kami dengan maaf-Mu ya Allah. Anugerahkan untuk kami ilmu yang menuntun yang bermanfaat, bukan ilmu yang mendatangkan malapetaka atau bencana. Ilmu yang mengantarkan kami kepada ridha-Mu ya Allah. Allahumma ardha 'anna ajma'in. Allahumma ardha 'anna ajma'in. Allahumma ardha 'anna ajma'in kama radina bika rabba wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah وبالإسلام دينا وبالقرآن إماما. اللهم إنا نسألك الأمن والصحة والعافية والسلامة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم يا Allah, mereka para mutasaddiqun yang bersedekah, mereka yang munfiqun berinfak di jalan-Mu ya Allah, di Yashfa mata hati ini atau di berbagai tempat lainnya, anugerahkan untuk mereka kebahagiaan dunia akhirat. Ganti ya Allah apa yang mereka infakkan dengan keberkahan dari-Mu, dengan lipat ganda balasan baik-Mu di dunia dan di akhirat. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa shallillahumma ala khairi khalqika nabiyyina Muhammadin وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsira pada guru kita Dr. Al-Haj yang sudah menyampaikan materi di malam hari ini. Yang muliakan, kami informasikan bahwa materi yang beliau sampaikan insya Allah kami akan share nanti di grup-grup yang ada, baik grup Mata Hati, grup Khatmil Quran dan Tadabbur Ilmi. Mudah-mudahan
materi yang disampaikan beliau dapat dibahas, dikaji, didalami oleh Bapak Ibu di tempat masing-masing. Kembali kami ucapkan terima kasih kepada guru kita dan Bapak Ibu semuanya atas kehadirannya malam hari ini. Insyaallah ketemu di kesempatan yang lain. Mari kita akhiri bersama dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanallah. Terima kasih dan mohon maaf kami dari Yasfa. Insyaallah ketemu di kesempatan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Ustaz.